Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma nalika samatan bidini nabi ajan rezeki nabi maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma kafi muqamman ummi wa ali wa sahbihi wa barik wa salam alhamdulillah Rabbil Alamin. Pun. Ini tentang apa Pak? Maaf. Oh kenduren. Syukuran lah. Oh. Kemarin ibunya sakit. Oh. Udah saras sedekah ini gitu deh. Oh gitu. Assalamualaikum, kita lagi ada di situs Ngelambangan, di desa Ngelambangan. Di desa Ngelambangan ini adalah situs bersejarah. Kita akan masuk. Diceritakan nggak Pak? Ya. Ini apa kemudian dalamnya seperti apa? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari Universitas Unikma Madiun ya, yang telah berkenan hadir di situs Lambang Kuning, di mana situs Lambang Kuning adalah situs yang satu-satunya di Kecamatan Wungu yang telah diakui oleh Balai Cagar Budaya Jawa Timur, di mana situs Lambang Kuning berada di Desa Lambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Situs Lambang Kuning sendiri adalah situs yang kaitannya dengan Kerajaan Kahuripan Kediri ya. Untuk cerita singkatnya ya, kita ada cerita sedikit mengenai situs Lambang Kuning. Situs Lambang Kuning di Desa Lambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Tempat tersebut disakralkan dan dijadikan punden oleh warga desa setempat. Punden Lambang Kuning disebut karena merupakan makam Nyi Lambang Kuning. Area punden Lambang Kuning terbagi menjadi 2 halaman. Pintu masuk terdapat di bagian timur, kemudian halaman utama hanya terdapat sebuah pendopo. Gapura berbentuk padu raksa menjadi pintu halaman kedua. Pada halaman kedua terdapat benda-benda purbakala yang kemudian dikumpulkan pada satu tempat. Sementara di sebelah kiri terdapat sebuah makam yang disebut sebagai makam Nyi Lambang Kuning. Menurut cerita yang masih beredar, Nyi Lambang Kuning merupakan masih keturunan atau keluarga dari Kerajaan Kahuripan Kediri.
Beliau adalah korban dari calon arak sehingga melarikan diri dan membabat hutan yang kemudian menjadi desa Lambangan. Menurut juru kunci Punden Lambang Kuning Madiun, 7 pohon besar laksana telah ada di Punden Lambangan sejak puluhan ratus tahun lalu. Dari 7 pohon tersebut, 6 diantaranya memiliki ukuran yang begitu besar, yaitu dengan diameter 1 meter dengan tinggi pohon puluhan meter, dengan daun yang sangat lebat, sedangkan 1 pohon lainnya berukuran kecil. Sejak dahulu kala tidak pernah ditebang maupun dirapikan. Meskipun ranting pohonnya dianggap membahayakan warga, hal ini dikarenakan tidak ada orang yang berani merapikan atau memotong pohon tersebut. Pada suatu ketika, menurut cerita yang beredar, saat itu di situs bersejarah Lambang Kuning ada salah satu pohon yang roboh tertiup angin, dan salah satu warga memanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan kebutuhan sehari-hari. Namun tidak disangka, warga tersebut ditimpa masalah. Dia dikejar-kejar anjing yang tak berujung. Padahal ketika ditelusuri, tak seorang pun yang memelihara anjing di sana. Kejadian ini dianggap tidak wajar oleh seluruh masyarakat di sana. Sehingga sejak saat itu tidak ada lagi warga yang berani menggunakan dahan dari pohon yang ada di situs Lambang Kuning. Ini rombongan untuk sembayangan. Gimana tadi? Ya, karena di sana kan juga orang dari Bali juga. Oh gitu. Kalau yang ini Pak, yang sebelah itu? Ini namanya benda cagar budaya ya. Oh yang kedua. Jadinya benda cagar budaya ada 5 ya. Nah, di sini berupa benda ya. Ini namanya benda cagar budaya. Nah, itu dari peninggalan luar yang asli zaman dari purbakala ya. Ini namanya umpak ini. Kalau orang Jawa untuk menaruh cagak ya. Ada semacam di depan tadi ada umpaknya atau cagaknya di tengah. Zaman dulu untuk ini nanti buat naruh kayunya di sini kan. Namanya umpak ya. Itu kalau di semacam suatu tempat ada semacam ini menandakan bahwa di situ itu ada semacam kerajaan kecil ya. Umpak ya. Namanya batu umpak. Terus ini namanya batu miniatur rumah. Kalau setahu saya semacam ini ada 2 yang nanti kalau mau cek di Taman Mumbul, tapi bentuknya sudah beda. Mungkin dari peninggalan dari kerajaannya berbeda juga, karena setiap kerajaan punya ciri khas tertentu ya. Kalau ini dari kerajaan mana Pak? Ini Kahuripan Kediri. Oh, Kahuripan Kediri. Karena Kediri sama Majapahit itu masih tua Kediri. Ini namanya miniatur rumah atau bisa dikatakan orang sini mengatakan lumbung selayur. Lumbung selayur. Lumbung itu identik kalau orang Jawa tempat untuk menaruh padi, tempat untuk mengumpulkan padi. Bisa dikatakan juga ini adalah lambang suburan. Ya insya Allah hasil pertanian di desa Lambangan bagus jauh dari anu. Kalau ini namanya batu Linggayoni ya, kalau orang sini mengatakan batu numpang. Kalau zaman kecilan saya seperti untuk menumbuk semacam beras atau tepung itu ya, atau kopi ya, untuk kalau zaman dulu kan adanya kan zaman batu ya, itu bisa untuk mengolah bahan makanan kan zaman dulu ya. Kalau bahasa Turkinya Linggayoni. Ini nampak batu lumpang, kalau seperti ini batu dakon ya sama mungkin kalau zaman dulu prosesnya untuk sama. Kalau yang ini Pak?
Ini batu kemuncak ya, mungkin Kemuncak. zaman dulu untuk menaruh batas atau mungkin batas apa, batas desa atau batas gimana ya. Kayak patok gitu Ya kata patok itu ya, kemuncak. Oke. Kalau yang ini tadi dakon. Ini dakon ya. Oh, jadi orang zaman dulu kalau main dakon pakai ini. Ya, kalau ini semacam juga untuk menumpuk padi ya, karena ini bolak-baliknya lebarnya besar ini. Ini kalau dakon segini aja gitu, Pak. Ya, zaman dulu itu yang satu-satu ada itu ya, yang pohon itu. Nanti di belakang juga ada di dalam lemari. Seperti dakon, ada gitu-gitunya mungkin tetap zaman orang zaman dulu kalau bikin tetap ada artinya itu ya. Yang kecil-kecil. Ini berapa lubang ya? Bahkan untuk kadang untuk hitungan menanam juga. Terus gitu bisa Pak? Itu mau menanam. Untuk menanam itu nggak tahu nanti dihitung berapa gitu nanti untuk menanam itu. Oh. Nanti kalau di Dignas Kabupaten Tiron juga ada. Nanti Mbak kalau ingin konsultasi bisa datang ke Dignas Tiron ya. Oke. Nah, bagian kebudayaan nanti Pak Bari kepalanya bagiannya. Nanti bisa ke sana. Kemarin itu dari orang yang punya komunitas ya. Kalau mau kerjasama itu bisa membuka sejarahnya Ngelampahan ini bisa dibuka, dia punya jalur akses untuk membuka di Belanda. Nanti kalau Mbak ingin kenal bisa, dia punya komunitas itu ada orang 5 bisa mengartikan keahliannya sendiri-sendiri, bisa mengartikan uang yang kuno itu. Nanti ahli bahasa juga ada, ahli gizi juga ada. Kalau Mbak nanti memang bisa kerjasama dengan komunitas. Itu saja baru saya akan perkenalkan sama kepala kebudayaan. Memang dulu juga ada komunitas tapi kerjanya juga cuma mendata, kelanjutannya nanti tidak tahu. Kalau komunitas yang baru ini dikawal. Dikawal nanti biar tempat ini bagus bagaimana nanti dikawal itu ya dicarikan bantuan. Kalau dulu yang komunitas dulu itu ditata ya sudah. Ya ada kelanjutannya. Terus bagaimana lagi Pak ada, yang bisa? Di dalam lemari itu ada batu bibisan ya. Maaf ya tempatnya agak anu. Ya nanti rencananya belakang ini saya suruh bikin musola ya. Kalau ada tamu datang dari jauh mau musola, ini sudah saya bicarakan sama Pak Kepala Desa ini. Iya. Oh ini masuknya Mas? Ini bisa ke sini, ini sama batu dakon juga. Oh batu dakon juga. Nah, yang ini batu bibisan ini ya. Nah, yang ini gandhi. Kalau zaman dulu untuk mengangkat semacam kunir, bikin jamu, ya, embung, istilahnya gitu lah. Nanti ini gandinya ditaruh di sini ya, dari digilis ya. Itu untuk apa Pak? Ini namanya untuk menggilis, menghaluskan. Ini mungkin kunirnya ditaruh di bawah sini, baru ini dijalankan gini, dan nanti bisa halus nih. Kalau zaman sekarang ya blender, kalau orang kuno ya layah itu kan. Tapi kan zaman ini kan zaman purbakala belum ada peralatan yang canggih loh.